Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa warta lisan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, kebaktian di lokasi atau on-site. Kebaktian on-site GKI Sulung akan dilaksanakan kembali mulai tanggal 10 Oktober 2021 atau minggu kedua. Hanya satu kali jam kebaktian, yakni pukul 9 pagi. Batas maksimum kehadiran anggota jemaat adalah 50 orang. Untuk pelaksanaannya, majelis jemaat telah mengatur sebagai berikut. Yang pertama, setiap anggota jemaat yang akan hadir dalam kebaktian harus mendaftarkan diri melalui telepon kantor gereja 031 3533 836 di hari kerja dan jam kerja. Paling lambat hari Jumat di tiap minggunya, selama kuota masih tersedia tentunya. Yang kedua, bila kuota 50 orang dalam minggu berjalan telah terpenuhi, maka akan didaftarkan untuk minggu depannya. Yang ketiga, pendaftaran bersifat bebas, jadi tidak berdasarkan sektor. Yang keempat, jemaat yang ikut ibadah on-site harus sudah mendapatkan vaksin COVID-19 lengkap. Maksudnya sudah 2 kali. Yang kelima, jemaat yang ikut ibadah on-site minimal 15 tahun ke atas. Mari kita siapkan ibadah bersama dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Warta yang kedua, Sakramen Baptis Kudus Dewasa dan mengaku iman percaya atau CD. Sakramen Baptis Kudus Dewasa dan mengaku iman percaya atau CD bagi peserta katekisasi semester pertama akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021, pukul 9 pagi, dilayani oleh Pendeta Nathanael Canning. Sehubungan pelaksanaan sakramen baptisan kudus dewasa dan CD pada hari Minggu 17 Oktober 2021, maka dalam kebaktian umum tersebut, majelis jemaat tidak membuka pendaftaran bagi jemaat untuk beribadah secara langsung di lokasi. Dikarenakan jumlah calon baptisan beserta keluarga masing-masing telah memenuhi kuota 50 jemaat. Jemaat dimohon pengertiannya dan dapat mendukungnya dalam doa. Pendaftaran kehadiran akan dibuka kembali untuk kebaktian on-site Minggu tanggal 24 Oktober 2021. Warta yang ketiga, Hari Perempuan GKI, HP GKI se-Surabaya. Mari turut dalam ibadah dan perayaan Hari Perempuan GKI se-Surabaya 2021 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 pukul 18.00 secara live streaming di channel YouTube GKI Darmo Satelit dengan tema Menjadi Perekat di Tengah Peretak. Pembicara Pendeta Andri Purnawan. Warta yang keempat, kegiatan Bulan Keluarga. Dimulai dengan kebaktian pembukaan Bulan Keluarga dan perjamuan kudus tanggal 3 Oktober 2021. Podcast Bulan Keluarga GKI Sulung, Surabaya, setiap hari Sabtu jam 18.00 selama bulan Oktober 2021. Berikutnya, kebaktian penutupan Bulan Keluarga, pujian dan doa tanggal 31 Oktober 2021. Bapak Ibu Saudara sekalian, diberitahukan bahwa ada drama pendek bersambung di setiap kebaktian minggu selama Oktober 2021. Sekian warta lisan minggu ini, selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari seluruh jemaat keluarga besar GKI Sulung
dan saudara seiman semuanya bersyukur untuk kebaikan dan kasih sayang Tuhan yang kita alami dimulai dari rumah di mana kita tinggal. Kasih Tuhan yang hangat menyertai dan melingkupi rumah kita, keluarga kita. Terang Tuhan bersinar dalam keluarga kita. Mari kita serukan hai puji namanya. Hai puji namanya, terang cahaya, dan puji namanya, hai cakrawala. Hai puji namanya, semesta alam. Mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak henti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak henti. Puji namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak henti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak henti. Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak henti. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak henti. Kita mulai ibadah kita pagi ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih dari Bapa. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Ya, jemaat silakan duduk. Jemaat, selalu ada kekuatan Tuhan di tengah-tengah kesusahan yang kita alami. Selalu ada ucapan syukur saat kita merasakan pimpinan Tuhan. Rumah di mana keluarga merasakan kedamaian dan sukacita hanya ada dalam Tuhan. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah
kesusahan, kami berdoa tak segan. Dalam kesenangan, ucapan syukur bergema. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan berserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Alangkah baik dan indah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan berserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Sekeluarga bahagia. Jemaat, dalam kehidupan kita sehari lalu sehari, seringkali kita tidak memuliakan nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, mengakui apa yang sudah kita lakukan salah di hadapan Tuhan. Kedamaian dalam keluarga kami adalah anugerah-Mu ya Tuhan. Tetapi kedamaian itu seringkali menjadi kesesakan. Saat kami sekeluarga tidak lagi berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Saat kami tidak lagi berjalan dalam jalan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Saat kami tidak lagi mencerminkan kehangatan kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan. Saat kami tidak lagi menyuarakan kebenaran-Mu dalam setiap tutur kata kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ikatan kasih dalam keluarga jemaat Tuhan di gereja, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan saat pelayanan yang tulus bagi Engkau tidak lagi kami lakukan saat ego kami saling melukai. Ampuni kami ya Tuhan, saat kami tidak lagi saling menyapa dalam ketulusan kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan, saat kami menorehkan luka hati rekan kami, keluarga kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kepadamu kami memohon. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca berita anugerah. Saya akan bacakan. Kepala keluarga itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Itulah berita anugerah bagi kita semua. Ya, kita akan sama-sama menaikkan bahwa keluargaku adalah surgaku saat kita senantiasa menyembah Tuhan. Keluargaku adalah surgaku saat Tuhan adalah kepala rumah kita. Saat kita rindu agar keluarga kita semuanya bisa terus melekat erat dalam Dia, bertumbuh dalam firman-Nya. Mari jemaat, bersama dengan keluarga kita mau terus belajar, merenungkan firman-Nya,
seisi rumahku selalu menyembah Dia. Keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surga-Mu. Biarlah aku dan seisi rumahku Tuhan mau menyembah Engkau, Tuhan dan Rajaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surga-Ku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surga-Ku. Keluargaku adalah surga-Ku. Keluargaku adalah surga-Ku. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus untuk mengerti firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan bersama. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua ketika kami membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang berkarya memampukan kami untuk hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau ditinggikan melalui penyampaian firman Tuhan ini. Dan kami semua diberkati oleh Tuhan, menjadi orang yang semakin bertumbuh, dewasa di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan.
Dan hidup kami disempurnakan Tuhan, dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan bersama ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita perhatikan di dalam bacaan kita, di dalam kitab Kejadian, pasal 2, ayat 18 sampai dengan ayat 24. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kejadian 2, ayat 18 sampai 24. Demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengarkan, dan melakukannya dalam hidupnya. Haleluya. 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 Shalom Bapak, Ibu, dan semua saudara. Kita bersyukur masih diberi kesempatan Tuhan untuk beribadah. Walaupun online, lewat live streaming, dan onsite yang terbatas ini, ya. Dan pada minggu pertama di dalam bulan Oktober ini merupakan bulan keluarga. Nanti kita juga akan menyambut undangan Tuhan untuk menerima sakramen perjamuan kudus yang keempat, yaitu terakhir di dalam tahun 2021 ini. Bahkan ini sakramen perjamuan kudus sedunia. Oleh karena itu silahkan Bapak, Ibu, Saudara menyiapkan lebih dulu roti dan air anggur yang sudah diterima oleh Bapak, Ibu, Saudara. Dan tema kita di dalam pembukaan bulan keluarga ini adalah keluarga yang dirahmati Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kata dirahmati, ya, ini artinya juga sama dengan diberkati. Jadi keluarga yang diberkati Allah, keluarga yang menerima kebaikan Allah, keluarga yang menerima kasih karunia Allah.
Saya percaya bahwa setiap keluarga, setiap kita tentunya kita ingin, kita rindu memiliki keluarga yang dirahmati Allah, yang diberkati Allah, yang menerima kebaikan Allah, menerima kasih karunia Allah itu. Nah, untuk itu maka kita perlu memperhatikan apa yang ditulis atau dinyatakan di dalam kitab suci, di dalam Alkitab tentang keluarga itu. Di dalam bacaan kita Kejadian 2 ayat 18 sampai 24, di situ dinyatakan bahwa keluarga pertama di dunia ini dibentuk oleh Tuhan Allah sendiri, yang dimulai dari keluarga Adam dan Hawa. Diceritakan setelah Allah itu menciptakan manusia pertama, yaitu Adam. Adam ini dari kata Yunani Adamah yang artinya juga tanah. Kemudian Allah menempatkan Adam itu di Taman Eden. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kemudian dikatakan Tuhan Allah membuat manusia, Adam itu tidur nyenyak. Lalu mengambil salah satu tulang rusuk Adam dan dibangunnyalah seorang perempuan. Ya, yang kita tahu akhirnya namanya Hawa. Lalu dibawanya kepada Adam itu. Dan berkatalah manusia Adam itu, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Adam dan Hawa bersatu menjadi sepasang suami istri yang pertama di dunia ini. Inilah keluarga pertama yang dibentuk oleh Tuhan Allah sendiri. Nah, kehadiran Hawa sebagai penolong membuat kehidupan Adam itu menjadi utuh, menjadi sempurna. Karena mereka Adam dan Hawa itu diciptakan sebagai pasangan yang sepadan, ya, yang cocok begitu ya. Tanpa Hawa Adam tidak sempurna. Demikian pula tanpa Adam Hawa pun juga tidak sempurna. Dan wujud dari kesepadanan mereka itu, mereka hidup di dalam saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai. Karena mereka memang sepadan. Mereka sama sebanding. Orang bilang setara begitu ya. Sehingga Bapak Ibu Saudara terjadilah keharmonisan hidup, keselarasan hidup. Itulah keluarga yang dibentuk dan dirahmati Allah, yang diberkati Allah, yang mendapat kebaikan Allah. Namun kalau kita baca selanjutnya, rupanya sangat disayangkan bahwa di dalam perjalanan kehidupan keluarga pertama itu tidaklah terus mereka mau berpaut, mau melekat taat kepada Allah. Akibat daripada dosa, pelanggaran mereka di Taman Eden, hubungan yang semula itu selaras, yang cocok, yang seimbang itu menjadi rusak. Keluarga yang harmonis, yang bahagia, yang utuh itu rusak, hancur akibat dosa, pelanggaran mereka terhadap Allah. Tetapi bersyukurlah, tidak berhenti sampai di situ ya. Bersyukurlah bahwa melalui Yesus Kristus Allah telah memulihkan kembali relasi hubungan manusia berdosa dengan Allah, juga relasi keluarga yang sudah rusak karena dosa itu juga dipulihkan kembali menjadi keluarga yang dirahmati Allah. Keluarga yang mendapat kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan keluarga kita?
Apakah keluarga kita adalah keluarga yang sudah mengalami pemulihan, pembaruan oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus itu, sehingga menjadi keluarga yang dirahmati Allah? Seharusnya ya jawabnya. Seharusnya ya. Kenapa? Karena jelas dicatat di dalam Alkitab melalui kasih karunia Yesus Kristus. Tuhan Allah telah memulihkan kembali sehingga menjadi keluarga yang dirahmati Allah itu. Keluarga yang seharusnya juga memiliki relasi hubungan yang harmonis di antara setiap anggota keluarga. Karena relasi hubungan itu sudah diperbaharui berdasarkan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Kembali bertanya, bagaimana relasi hubungan di antara setiap anggota keluarga di dalam keluarga kita masing-masing selama ini? Nah, di dalam Perjanjian Baru, Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 25. Di situ Rasul Paulus memberikan sebuah gambaran tentang bagaimana model kehidupan keluarga ya yang dirahmati Allah. Keluarga yang telah mengalami pemulihan hubungan dalam kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Yang oleh Rasul Paulus juga disebut sebagai keluarga manusia baru di dalam Yesus Kristus. Atau keluarga anak-anak terang di dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan, ada prinsip-prinsip yang Rasul Paulus ajarkan, yang Rasul Paulus jabarkan dengan begitu jelas, begitu detail untuk dipraktekkan, untuk diterapkan di dalam kehidupan keluarga pada masa kini, ya. Tentang bagaimana seharusnya relasi hubungan dalam keluarga antara istri, suami, ayah atau orang tua, anak dan hamba Tuhan. Bahkan diperluas sampai hamba Tuhan di dalam sebuah keluarga itu. Dikatakan sebagai istri diperintahkan untuk submit, ya, tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Nah, sebagai suami juga diperintahkan untuk mengasihi istri dan tidak berlaku kasar. Seimbang jadinya, ya. Kalau tidak seimbang, nanti suami kalau marah sama istrinya, lah ingat tuh, tunduk kamu ya. Ya, istri bisa balas, suami harus hormat, mengasihi dan tidak berlaku kasar, ya gitu ya. Sebagai anak-anak diperintahkan untuk mentaati orang tua dalam segala hal. Kenapa? Karena orang tua itu sebagai wakil Allah di dalam keluarga. Ingat ini. Sebagai orang tua gak boleh sewenang-wenang juga diperintahkan. Hei bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Supaya jangan tawar hatinya. Jangan menjadi putus asa. Itu di dalam terjemahan lain dikatakan demikian. Lalu sebagai hamba diperintahkan untuk mentaati tuannya. Serta bekerja dengan tulus dan sungguh-sungguh seperti bekerja untuk Tuhan dengan rasa hormat. Jadi dupeh bosnya Kristen saenake dewek enggak ya. Seperti untuk Tuhan dengan hormat. Sebagai seorang tuan juga diperintahkan untuk berlaku adil dan jujur terhadap hambanya. Juga tidak boleh sewenang-wenang, ya. Itulah prinsip-prinsip kehidupan keluarga yang dirahmati Allah, yang dijabarkan oleh tulisan daripada Petrus itu, ya. Keluarga yang seharusnya menerapkan atau mempraktekkan prinsip aturan main seturut dengan firman Allah, seperti apa yang dijabarkan oleh Rasul Paulus. Ya, bukan Petrus tapi Paulus, ya. Bagaimana relasi hubungan di dalam keluarga selama ini, ya. Bagaimana relasi hubungan keluarga kita selama ini satu dengan yang lain, anggota keluarga masing-masing.
Saya percaya jawabnya yang paling tepat ya tanya masing-masing kita ya, sebelah kita. Coba tanya, lihat sebelahnya. Kalau sebelah kita suami atau istri kita ya tanya, bagaimana relasi kita sekarang ini? Anak orang tua ya tanya, papa mama sama anak-anak, anak-anak sama papa mama, mertua dengan menantu bagaimana? Coba ditanya. Bagaimana sikap dan tindakan kita terhadap pasangan kita, terhadap istri, suami kita, terhadap anak-anak kita, terhadap orang tua kita, bahkan terhadap pembantu serta terhadap karyawan kita di dalam lingkup keluarga kita. Bagaimana? Bapak Ibu Saudara, ada orang yang sikap dan tindakannya terhadap anggota keluarganya di rumah, di dalam keluarga, itu sangat berbeda dengan ketika orang itu berada di gereja atau di kalangan pelayanan, di rumah, di luar rumah. Maksudnya di luar ya, di gereja, di pelayanan bisa kelihatan begitu ramah, baik. Tapi kalau di dalam keluarga sendiri, wah lain lagi, ya, lain lagi. Dan itu harus diakui dengan jujur, bahwa seringkali terjadi di dalam kehidupan keluarga itu sikap dan tingkah laku kita tidaklah mencerminkan kehidupan sebagai keluarga yang sudah dipulihkan Allah, yang sudah dirahmati oleh Allah itu. Sehingga apa yang seringkali terjadi, apa yang seringkali dialami dan terlihat dalam kehidupan keluarga, terutama keluarga Kristen dalam hal ini ya. Kalau mau jujur sampai saat ini masih sedang terus terjadi. Bahkan ada yang sudah sampai diberitakan di luar, diviralkan tentang permusuhan, putus hubungan relasi antara anggota keluarga itu. Telah terjadi permusuhan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, mertua dengan mertua, menantu dengan menantu, ipar dengan ipar, dan seterusnya. Jadi keluarga itu pelik sekali masalahnya. Mereka bisa saling menjelekkan, padahal masih saudara sendiri itu. Bahkan masalah permusuhan pertikaian mereka itu ada yang sampai ke pengadilan. Urusan dengan hukum negara. Banyak kasus pertikaian, permusuhan di dalam keluarga. Tidak sedikit yang pakai preman-premanan, artinya pakai tukang pukul untuk keluarganya sendiri nih, ya. Bahkan yang memprihatinkan racun-racunan, saudara. Sampai satu dengan yang lain itu saling curiga, saudara. Terutama kalau mau makan atau minum ya, curiga nek diracun ya. Tidak sampai di situ aja. Sudah sampai kepada taraf bunuh-bunuhan dalam keluarga. Ini terjadi juga di dalam keluarga Allah, keluarga orang Kristen, di dalam keluarga orang-orang yang namanya anggota jemaat gereja gitu ya. Sungguh memang memprihatinkan. Namun itulah sebenarnya realita kenyataan yang sedang terjadi. Memang tidak ada keluarga yang sempurna. Tanpa masalah di dalam relasi dalam keluarga, tidak ada. Kalau saya boleh kutip di dalam pepatah bahasa Mandarin itu dikatakan jia-jia yu benanien de jing ya. Kalau keliru ya maafkan, saya bukan orang Mandarin soalnya. Yang artinya bahwa di dalam setiap keluarga itu ada sebuah kitab yang sulit untuk dibaca, dari luar tidak tahu ya. Masalah apa itu? Yaitu masalah di dalam kehidupan keluarga masing-masing. Keluarga punya masalah sendiri-sendiri. Itulah sebabnya kalau dikaitkan dengan gereja, dikatakan church is a hospital for sinner. Itu sangat benar sekali. Jadi orang yang hadir di dalam bergereja itu adalah orang-orang yang berdosa.
Karena rumah sakit orang berdosa ini gereja. Supaya apa? Supaya dengan firman Tuhan sadar dan bertobat, datang kembali kepada Tuhan, hidup seperti apa yang Tuhan mau. Dipulihkan kehidupan mereka. Tidak ada keluarga yang sempurna. Kalau orang Jawa mengatakan orang hidup itu saling sawang di sinawang, ya, ketoke begitu, ketoke. Atau rumput di tetangga itu lebih hijau kelihatannya seperti itu. Nah, surat Kolose tulisan Paulus ini ya mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan dalam keluarga agar setiap keluarga itu mau menerapkan, menjalankan prinsip-prinsip sebagai keluarga yang dirahmati Allah. Untuk itu setiap keluarga haruslah berpusat kepada Yesus Kristus. Setiap keluarga perlu menjaga relasi dengan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus sendiri mengatakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maksudnya tidak dapat berbuat apa-apa yang benar seturut dengan maunya Tuhan. Sehingga kalau itu yang terjadi dan itulah yang diharapkan dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, maka di dalam keluarga itu ada saling, ya, pusatnya kepada Yesus Kristus, persekutuan di dalam Yesus Kristus. Sehingga saya sangat ingat sekali kalau ini bulan keluarga mengingatkan tentang keluarga. Yang paling dekat adalah keluarga saya sendiri. Saya masih ingat sekali. Saya waktu itu masih TK atau SD, saya lupa, pokoknya kecil. Diajak ke Frobel School, tahu ya? Frobel School kalau terjemahkan, Pak, sekolah minggu ya. Terus ada satu lagu yang sampai sekarang ini, lagu itu menjadi lagu yang menyentuh ya. Bisa dimainkan Pak Andrew? Tahu lagunya? Di doa ibuku, di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Saudara, lagu itu sampai sekarang masih lagu yang menyentuh hati ya. Bahwa mama kita ini berdoa, mama saya berdoa. Waktu itu saya nggak tahu, mama saya berdoa. Di dalam doanya disebutkan nama saya. Demikian juga di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Perlu mendoakan, saling mendoakan. Di dalam doa mamaku, di dalam doa papaku, di dalam doa omaku, di dalam doa opaku. Semua bisa saling mendoa di dalam doa kokoku, titiku. Semua bisa saling mendoakan. Disebut di dalam doanya kepada Tuhan. Yang menunjukkan kita sedang berpusat kepada Tuhan. Kita menjaga relasi dengan Tuhan di dalam keluarga itu. Bahkan Rasul Paulus kalau kita baca Kolose 3:23. Dia menegaskan apapun juga yang kamu perbuat. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, artinya dilihat manusia atau tidak, tetap melakukan hal yang baik karena seperti untuk Tuhan yang tidak terlihat. Tapi Tuhan maha hadir, dia maha tahu, dia melihat persis. Sehingga sikap mau tunduk, mau mengasihi, mau mentaati, semuanya itu menuruti teladan Yesus Kristus karena punya relasi intim dengan Yesus Kristus yang adalah kepala keluarga, kepala gereja kita. Nah, keluarga yang dirahmati Allah haruslah memiliki prinsip
yang mau menerapkan prinsip hidup seperti yang diajarkan firman Allah, seperti yang diajarkan Paulus tadi. Sebagai keluarga yang hidup sebagai manusia baru, sebagai keluarga manusia anak-anak terang yang sudah diperdamaikan Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga terbentuklah sebuah keluarga yang harmonis. Keluarga yang mau terus saling belajar menopang, menolong, menguatkan, rela berkorban, hidup di dalam pengampunan dan pertobatan, di dalam kasih Kristus. Keluarga seperti itulah yang akan dilihat oleh lingkungan, oleh dunia sebagai saksi-saksi Kristus di dalam dunia ini. Hidup kita seperti kitab yang terbuka, yang dibaca, ya, bukan karena kita ngomong, tapi karena kita hidupnya seperti yang diajarkan oleh Kristus itu. Keluarga itu saya gambarkan seperti apa yang diungkapkan oleh pemazmur Daud dalam Mazmur 133. Daud sendiri kalau kita baca keluarganya tidak akur. Dia terkucil dari saudara-saudaranya, dianggap paling kecil, tidak ada artinya. Tapi Tuhan melihat hati Daud. Dia menulis Mazmur yang sangat indah, Mazmur 133. Sungguh, ini sebuah kerinduan ya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. How good and pleasant ya. When brothers, ketika saudara-saudara bersama diam dengan rukun. When brothers live together in unity, dalam kesatuan. Lalu yang menarik, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Berkat itu dari Tuhan. Mencari setengah mati kalau bukan diberkati Tuhan, ya podo wae sia-sia, kata Mazmur 127. Tapi kalau Tuhan yang memerintahkan berkat, enggak ada yang bisa ngalami. Enggak ada yang bisa ngalang-ngalangi. Kita bisa menikmati berkat bukan hanya secara materi saja. Bagaimana dengan kerukunan kita? Semua itu dimulai dari unit yang paling kecil, yaitu di dalam keluarga kita. Oleh karena itu, pengaruh kehidupan yang luas ini ditentukan oleh bagaimana kehidupan keluarga kita masing-masing. Generasi penerus kita sangat ditentukan oleh keluarga masing-masing di dalam keluarga itu. Hiduplah sebagai keluarga yang sudah dipulihkan dan dirahmati oleh Allah. Untuk itu tentunya kita perlu terus belajar. Belajar apa? Ini loh. Cross myself, yourself. Salibkan dirimu sendiri, diriku sendiri. Demi melakukan apa yang Tuhan mau. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita. Di dalam kita menjadi keluarga yang dirahmati oleh Allah. Amin. Kita mengambil waktu teduh.
Sambil tetap berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan beberapa pokok doa. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu selalu mengingatkan, menegur kami. Roh Kudus memperbarui kami, sehingga kami hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Menjadi keluarga yang utuh, seperti yang dikehendaki Tuhan. Keluarga yang mengalami rahmat Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga, biarlah kerukunan di dalam kasih Kristus itu boleh senantiasa diupayakan bersama-sama dengan pertolongan Tuhan. Sehingga ada kebersamaan yang indah, sehingga menjadi keluarga yang boleh mencerminkan keluarga Allah, keluarga yang boleh menyaksikan Kristus yang hadir di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih. Terima kasih untuk kerjasama pelayanan dari panitia bulan keluarga yang menyiapkan segala sesuatu, sehingga semuanya boleh berlangsung dengan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk perubahan yang terjadi di segala bidang kehidupan akibat pandemi COVID-19 yang secara bertahap sudah bisa diatasi oleh masyarakat khususnya di Jawa Timur juga Surabaya ini. Namun ya Tuhan, kami tetap mohon perlindungan-Mu untuk kami dapat menjalani dan mengatasi segala kesulitan masa pandemi ini. Dengan pertolongan Tuhan, Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang beri jalan keluar, terutama mereka yang masih sangat bergumul dengan kondisi perubahan ini. Terima kasih Tuhan, bersyukur segala upaya pemerintah di dalam pembagian atau pendistribusian vaksin bagi segenap masyarakat. Tuhan memberikan hikmat bijaksana sehingga semuanya boleh teralur dengan baik. Tetap berdoa untuk kesadaran masyarakat. Doa kami semua agar kami menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Ingat untuk jemaat yang sakit, yang lanjut usia, mohon belas kasihan Tuhan, menjamah, menyembuhkan, bahkan memberikan kekuatan kesetiaan sampai akhir bagi yang lanjut usia yang kadang-kadang merasa sepi sendiri di tengah walaupun banyak orang yang ada di sekitarnya. Tuhan tolong mereka agar mereka tetap setia sampai akhir. Bagi yang berduka cita, Tuhan sendiri juga memberikan kekuatan penghiburan dan pengharapan bahwa di dalam Kristus Yesus ada pengharapan hidup yang kekal di surga. Bagi para dokter, para medis, mampukan mereka yang terus berjuang dalam tugas panggilan mereka, menangani para pasien dengan kekuatan-Mu ya Tuhan. Kehadiran gereja Tuhan, GKI Sulung di tengah kehidupan masyarakat, biarlah kasih dan damai Kristus
boleh tersampaikan, terwujudkan melalui segala pelayanan dan kerjasama dengan lembaga sosial lainnya. Terima kasih Tuhan. Juga di dalam gerejamu ada masa jabatan yang harus berakhir bagi para penatua dan ada proses-proses pencalonan penatua baru. Berkati panggilan pelayanan ini Tuhan. Tuhan sendiri yang memanggil mereka, Tuhan yang memantapkan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami mendoakan tim multimedia, tim musik, tim sound, semua yang ambil bagian dalam pelaksanaan kebaktian di masa yang tidak mudah ini. Tuhan beri kesetiaan, semangat. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan mereka menjadi berkat dalam khususnya ibadah-ibadah yang harus dilaksanakan. Terima kasih. Kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat. Jemaat yang terkasih, pandemi belum juga berakhir. Kami sebagai jemaat GKI Sulung merasa sangat bersukacita atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Karena itu jemaat, sebagai wujud rasa syukur kami undang para jemaat sekalian untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah dicurahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan dengan dilandaskan dari firman Tuhan dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan metode transfer ke Bank BCA dengan nomor account seperti tertera di layar, yaitu di 258 304 3977, ataupun dengan metode fintech seperti OVO, Dana, GoPay, Link Aja, ShopeePay, ataupun menggunakan M-Banking. Apabila dengan kedua cara tersebut di atas, jemaat masih merasa kesulitan, maka jemaat dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop, dan setelah 1 bulan, jemaat dapat menghubungi kantor gereja untuk dilakukan pengambilan ke rumah jemaat. Marilah kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau Tuhan kalau pada kesempatan pagi hari ini kami boleh berbakti kepada Engkau, kami boleh menyatakan sukacita kami boleh memberikan akan persembahan kami. Di tengah-tengah badai kehidupan yang kami alami, Engkau ada bersama dengan kami, Engkau tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk para penatua yang akan mengolah persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk kelebaran kerajaan-Mu dan menjadi berkat buat setiap kami, setiap manusia, dan setiap sesama kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama dan kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, tidak terasa kita sudah memasuki di bulan Oktober, dan hari ini adalah pembukaan bulan keluarga yang seperti disampaikan oleh Pendeta B.J. Siswanto pada pagi hari ini. Di tahun 2021 ini, bulan keluarga GKI Sulung mengambil tema Faith at Home, keluargaku, gerejaku. Latar belakang daripada
acara kami adalah kekristenan tidak pernah dimaksudkan untuk berfokus di gereja saja. Iman Kristen harus selalu menjadi gaya hidup 24 jam. Namun kita ketahui bersama setan yang telah bekerja bergenerasi-generasi telah menjadikan kita orang Kristen 1 jam saja di gereja. Di rumah kita sudah berbeda. Karena itu dengan hal-hal seperti begitu, setan dengan pelan-pelan dan juga teratur memimpin generasi muda berikutnya untuk menjauh dari kekristenan. Bila kehidupan yang berproses makin menyerupai Kristus tidak hanya ada di dalam rumah kita, maka proses pemuritan dari orang tua ke anak tidak akan terjadi di dalam rumah. Orang tua dan organisasi gereja mendidik pola hidup Kristiani yang diajarkan atau dikaitkan dengan program-program yang menarik dan menyenangkan saja, bukan pada relasi yang dalam dengan Tuhan dan sesama. Pada saat mereka tidak diharuskan lagi ke gereja atau programnya berubah menjadi tidak menyenangkan lagi, maka mengundurkan diri dari gereja atau menjadi jemaat yang pasif saja akan terjadi. Dan untuk itulah panitia Bulan Keluarga mengadakan beberapa acara yang cukup menarik, yaitu yang sudah disaksikan oleh Bapak Ibu sekalian bahwa mulai kemarin ada podcast untuk anak dengan tema Raising Kids in a God's Way dengan host Ibu Devi dan narasumber Ibu Olivia. Lalu minggu depan, hari Sabtu, tanggal 9 Oktober, akan ada podcast untuk kaum remaja dengan tema Between Us. Dengan hostnya adalah Priscilia Witanto dan narasumber Penatua Jessica Umatan. Lalu untuk minggu berikutnya, di Sabtu tanggal 16 Oktober, akan ada podcast khusus untuk jemaat pemuda dan dewasa dengan tema yang cukup menarik. Ngapain kerja? Ngapain nikah? Dengan host adalah Cindy Alicia dan narasumber kita adalah Bapak Daniel Iskandar. Lalu di tanggal 23 Oktober ada hal yang baru di GKI Sulung, yaitu podcast buat mereka yang lajang, yang single, dengan tema High Quality Jomblo. Dengan host adalah Cindy Alicia dan narasumber Ibu Pendeta Emeritus Ruth Nuswantari. Lalu di akhir di 30 Oktober akan ada podcast untuk lansia dengan tema Rambut Putih, Mahkota yang Indah, dengan host Bapak Dario Manggala dan narasumbernya Ibu Sian Hosea. Dan suatu hal lagi yang baru yang tadi kita sebutkan di atas, bahwa untuk kaum single kami juga mengadakan talk show dengan narasumber Ibu Pendeta Emeritus Ani Saleh. Jangan lupa di tanggal 28 Oktober, hari Kamis, jam 7 malam, dengan tema Calling All Singles Out. Mari mereka yang merasa single ataupun jemaat sekalian boleh mengikuti untuk acara talk show ini yang akan diadakan menggunakan Zoom meeting dan juga akan online dengan YouTube. Dan di akhir acara di 31 Oktober, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Cipto, kita akan akhiri Bulan Keluarga dengan kebaktian pujian dan doa lewat kebaktian onsite di tempat ini. Dan mulai minggu depan, jemaat sekalian bisa mengikuti kebaktian onsite dengan mendaftarkan diri di kantor gereja. Sekian warta dari Panitia Bulan Keluarga. Tuhan memberkati. Jemaat silakan berdiri.
Jemaat terkasih, keluarga yang indah adalah keluarga yang selalu dalam Tuhan. Artinya keluarga yang indah adalah keluarga yang tidak pernah lepas dari pimpinannya, tidak pernah lepas dari kasihnya, tidak pernah lepas dari anugerahnya, tidak pernah lepas dari berkatnya dan rahmatnya. Keluarga yang menjadi berkat bagi keluarga yang lain. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya, dalam suka dan duka. Hidup indah bila Tuhan memimpinnya, dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga yang dirahmati Allah adalah tujuan Allah, kehendak Allah, panggilan Allah bagi setiap keluarga kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.